Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran Surat Al-Humazah, bacaan dan pemahaman maknanya berdasar pada tafsir Jalalain dan Intisari Ibnu Katsir. Surat Al-Humazah ini artinya pengumpat, surat Makkiyah atau Madaniyah juga, 9 ayat, turun sesudah surat Al-Qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Arti kata atau mufradat: wailul, celakalah, likulli, bagi setiap, humazah, pengumpat, lumazah, pencela, alladzi, yang, jama'a, mengumpulkan, malan, harta, wa'addada, dan menghitung-hitungnya, yahsabu, dia mengira, anna, bahwa, malahu, hartanya, akhladahu, mengekalkannya, kalla, sekali-kali tidak, layumbadanna, benar-benar akan dilemparkan, fi, ke dalam, al-hutamah, hutamah. Wa ma adroka, dan tahukah kamu, ma, apakah, al-hutamah, hutamah itu narullah, api Allah, al-munqadah, yang dinyalakan, allati, yang, tattali'u, merambah atau menembus, ala, pada, al-af'idah, hati, innaha, sesungguhnya ia, alaihim, atas mereka, muqsadah, yang terikat atau ditutup rapat, fi, pada, amadin, tiang-tiang, mumaddadah, yang panjang. Ya, makna dari tafsir Jalalain dan Intisari Ibnu Katsir: wailul likulli humazatil lumazah, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Dalam Jalalain, wailul atau kecelakaanlah, lafal al-wail ini adalah kalimat kutukan atau nama sebuah lembah di neraka jahanam. Bagi setiap pengumpat lagi pencela, artinya yang banyak mengumpat dan banyak mencela. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang suka mengumpat Nabi SAW dan orang-orang mukmin seperti Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah, dan lain-lainnya. Kemudian bahasan dari Ibnu Katsir, humazatil lumazah. Humazatil lumazah yaitu tukang mencela orang lain dan menjatuhkan mereka. Humazah itu melalui ucapan, sedangkan lumazah melalui perbuatan. Humazah mengejek di hadapan, sedangkan lumazah mengejek dari belakang. Ini menurut Ar-Rabi Ibnu Anas. Sedangkan Qatadah, humazatil lumazah, mencela orang lain dengan lisan dan matanya dan suka mengumpat serta menjatuhkan orang lain. Kemudian Mujahid, humazah dengan tangan dan mata, lumazah dengan lisan.
Malik, ya, yang diterima dari Zaid bin Aslam, yaitu memakan daging orang lain, yakni mengumpat. Alladzi jama'a malahu wa adada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dalam tafsir Jalalain, yaitu menjadikan harta itu sebagai bekal untuk menghadapi bencana dan malapetaka. Sedangkan dalam Ibnu Katsir, yaitu menghimpun sebagiannya dengan sebagian yang lain dan menghitung-hitung jumlahnya. Alladzi jama'a malahu wa adada, itu menjadikannya sebagai bekal, ya, untuk menghadapi bencana dan malapetaka. Dalam Ibnu Katsir, ya, menurut Muhammad ibnu Ka'ab, di siang hari terlena dengan harta bendanya dan merasa asyik. Di malam hari, maka ia tidur bagaikan bangkai yang telah membusuk. Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Dalam jalan lain, dia menduga karena kebodohannya bahwa hartanya itu dapat menjadikannya hidup kekal dan tidak mati. Sedangkan dalam Ibnu Katsir, ya, ini hampir sama, ya, dia mengira bahwa dengan mengumpulkan harta maka hidupnya di dunia ini akan kekal. Kalla la yumbadanna fil khutamah, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam khutamah. Dalam jalan lain, kalla, kata kalla, sekali-kali tidak, kalimat ini mengandung makna sanggahan. Dalam Ibnu Katsir, kata kalla, yakni perkara yang sebenarnya tidaklah seperti yang mereka kira dan mereka duga. Sesungguhnya dia benar-benar akan dicampakkan ke dalam khutamah, ya, dan segala sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya pasti hancur berkeping-keping. Dalam Ibnu Katsir, sesungguhnya orang yang menghimpun harta dan yang menghitung-hitungnya itu akan dicampakkan ke dalam khutamah. Dan hutamah adalah nama lain dari neraka. Dinamakan demikian karena ia meremuk rendamkan orang yang dimasukkan ke dalamnya. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apa hutamah itu? Dalam jalan lain, apakah kamu mengetahui apa hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan dengan besarnya. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah, yang naik sampai ke hati. Dalam jalan lain, yang naik maksudnya panasnya naik membakar sampai ke hati lalu membakarnya. Rasa sakit yang diakibatkan api neraka jauh lebih memedihkan daripada api lainnya, karena api neraka sangat lembut dan dapat memasuki pori-pori lalu membakar hatinya. Wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Dalam Ibnu Katsir, menurut Sabit Al-Bani, bahwa api neraka hutamah membakar mereka sampai ke hatinya, sedangkan mereka dalam keadaan tetap hidup. Dan bila mana azab mencapai puncaknya, maka mereka hanya dapat menjerit dan menangis, merasakan sakitnya yang tiada terperikan. Kemudian menurut Muhammad ibnu Ka'ab al-Qaraz, bahwa api neraka hutamah membakar semua anggota tubuh penghuninya, dan apabila api itu sampai ke hatinya dan mencapai batas tenggorokannya, maka kembalilah api itu ke tubuhnya. Innaha 'alaihim mu'sadah, sesungguhnya api itu atas mereka ditutup rapat-rapat. Dalam jalan lain, sesungguhnya api itu atas mereka, di dalam ayat ini dhamir dijamakan secara memandang dari segi makna, ya, ditutup rapat-rapat dapat dibaca muqsadah dan musadah, artinya mereka dibakar dengan api itu dalam keadaan ditutup rapat. Kemudian dalam bahasa Ibnu Katsir, yakni bila mereka semua telah berada di dalamnya, maka pintunya ditutup rapat. Fi amadim mumaddadah, diikat pada tiang-tiang yang panjang. Dalam jalan lain, pada tiang-tiang dapat dibaca amadin atau amadin yang panjang. Lafal ini menjadi sifat dari lafal sebelumnya. Dengan demikian, maka api itu berada dalam tiang-tiang tersebut.
Dalam Ibnu Katsir menurut Atiyah Al-Aufi, tiang-tiang itu dari besi. Kemudian As-Sa'di, tiang-tiang itu dari api. Menurut Syabib bin Bashir, makna diikat pada tiang-tiang yang panjang, yakni pintu-pintu yang diberi palang. Fi amadim mumaddadah, diikat pada tiang-tiang yang panjang. Menurut Qatadah, bahwa sesungguhnya mereka di dalamnya dikunci semua pintunya dengan palang-palang yang panjang. Menurut Al-Aufi, mereka dimasukkan ke dalam pasungan, sedangkan di leher mereka ada belenggu, lalu ditutup rapat semua pintunya. Kemudian menurut Abu Saleh, belenggu-belenggu yang berat, itu yang dimaksudkan tiang-tiang yang panjang. Demikianlah hari surat dari surat Al-Humazah ini. Segala puji bagi Allah atas limpahan karunia-Nya. Sekian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.